Tegal adalah kota yang ramai di pesisir utara Jawa, Indonesia. Dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan lokasi strategisnya, Tegal telah memainkan peran penting dalam perkembangan wilayah tersebut. Dari awalnya sebagai desa nelayan kecil, Tegal telah berubah menjadi pusat perdagangan dan budaya yang ramai. Sejarah kota ini terjalin dengan kisah-kisah tokoh legendaris, pertemuan kolonial, dan transformasi ekonomi. Lokasinya yang strategis di Laut Jawa telah menjadikannya pintu gerbang perdagangan dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Hari ini, Tegal adalah bukti semangat abadi penduduknya dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan. Video ini akan membahas sejarah Tegal yang menarik, menjelajahi asal-usulnya, peristiwa-peristiwa penting, dan faktor-faktor yang telah membentuk identitasnya saat ini. Pendirian Tegal diselimuti legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah yang paling terkenal menceritakan tentang Ki Gede Sebayu, seorang pejuang dan bangsawan yang kuat. Dia tiba di daerah itu pada abad ke-16, mencari perlindungan dari Kesultanan Demak yang runtuh. Ki Gede Sebayu terkesan dengan tanah yang subur dan sumber daya yang melimpah di wilayah tersebut. Dia melihat potensi untuk pemukiman yang berkembang dan menyatukan penduduk desa setempat di bawah kepemimpinannya. Pada tanggal 12 April 1980, ia mendeklarasikan berdirinya Tegal, menandai awal perjalanannya sebagai sebuah kota. Ki Gede Sebayu dihormati sebagai bapak pendiri Tegal. Warisannya terlihat dari rasa komunitas dan ketahanan yang kuat di kota ini, nilai-nilai yang ia tanamkan pada penduduk awal. Lokasi Tegal di Laut Jawa terbukti menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan awalnya. Kota ini menjadi pelabuhan penting untuk perdagangan, menghubungkannya dengan bagian lain di Nusantara dan sekitarnya. Para pedagang dari seluruh wilayah berbondong-bondong ke Tegal, membawa rempah-rempah, tekstil dan komoditas berharga lainnya. Kota ini makmur sebagai pusat perdagangan dan niaga, menarik pengrajin terampil, pedagang, dan buruh. Kepentingan strategis Tegal juga menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar, termasuk perusahaan Hindia Timur Belanda, yang kemudian akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nasib kota tersebut. Kedatangan perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, pada abad ke-11 menandai titik balik dalam sejarah Tegal. VOC mengakui nilai strategis kota dan berusaha untuk mengendalikan jalur perdagangannya yang menguntungkan. Belanda membangun kehadiran yang kuat di Tegal, membangun benteng dan memaksakan pemerintahan mereka. Mereka mengubah ekonomi kota, berfokus pada tanaman komersial seperti gula dan kopi untuk diekspor ke Eropa. Periode ini melihat Tegal diintegrasikan ke dalam sistem kolonial Belanda, dengan sumber daya dan tenaganya dieksploitasi untuk kepentingan VOC. Namun hal itu juga membawa infrastruktur dan sistem administrasi baru yang akan membentuk perkembangan kota. Bagian 5. Perlawanan Tegal terhadap penjajahan. Rakyat Tegal tidak menerima begitu saja pemerintahan Belanda. Gerakan perlawanan muncul, menantang otoritas dan eksploitasi VOC. Para pemimpin lokal dan penduduk desa sama-sama bangkit melawan Belanda dalam berbagai bentuk. Tindakan perlawanan ini, meskipun seringkali dihadapi dengan penindasan brutal, menunjukkan semangat pantang menyerah rakyat Tegal. Perjuangan mereka untuk kebebasan dan otonomi akan berlanjut selama berabad-abad, yang pada akhirnya berkontribusi pada gerakan kemerdekaan Indonesia. Bagian 6. Warisan budaya dan tradisi. Terlepas dari tantangan penjajahan, warisan budaya Tegal tetap berkembang. Kota ini menjadi wadah peleburan pengaruh Jawa, Cina, dan Arab, menghasilkan permadani tradisi dan adat istiadat yang kaya. Masakan Tegal terkenal dengan cita rasanya yang unik, memadukan bahan-bahan lokal dengan pengaruh dari beragam komunitasnya. Kota ini juga dikenal dengan seni dan kerajinan yang semarak, termasuk tekstil batik, ukiran kayu, baf dan musik tradisional. Ekspresi budaya ini mencerminkan ketahanativitas masyarakat Tegal yang telah melestarikan warisan mereka sambil menerima pengaruh baru. Bagian 7. Pembangunan ekonomi dan modernisasi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tegal mengalami pembangunan ekonomi dan modernisasi yang signifikan. Pelabuhan kota ini terus memainkan peran penting, memfasilitasi perdagangan dan menghubungkannya dengan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri seperti perikanan, manufaktur, dan pariwisata
menciptakan peluang baru bagi penduduk kota. Proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan jalan dan jaringan transportasi, semakin mendorong ekspansi ekonomi Tegal. Periode ini menyaksikan Tegal berubah menjadi kota modern, menarik investasi dan mengalami urbanisasi yang cepat. Bagian 8. Tegal hari ini, kota yang berkembang. Hari ini, Tegal adalah kota yang berkembang di pantai utara Jawa, sebuah bukti sejarahnya yang kaya dan ketahanan penduduknya. Tegal tetap menjadi pusat ekonomi penting, yang dikenal dengan industri perikanannya, manufaktur dan sektor pariwisata yang sedang berkembang. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan dan budaya, dengan universitas dan lembaga budaya yang berkontribusi pada suasananya yang semarak. Tegal terus berkembang, menerima tantangan dan peluang baru sambil menghormati masa lalunya. Bagian 9, Kesimpulan, Warisan Abadi Tegal. Dari awalnya sebagai desa nelayan kecil, hingga statusnya saat ini sebagai kota yang berkembang, perjalanan Tegal adalah bukti semangat abadi penduduknya. Dibentuk oleh legenda, penjajahan, dan transformasi ekonomi, Tegal telah muncul sebagai pusat budaya dan perdagangan yang semarak. Sejarah kota yang kaya tercermin dalam warisan budayanya yang beragam, kepentingan strategisnya sebagai kota pelabuhan, dan ketahanannya dalam menghadapi tantangan. Seiring Tegal terus berkembang, warisan abadinya akan terus menginspirasi generasi mendatang.